Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang mukhassis munfasil. Mukhassis munfasil sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya memiliki banyak bagian. Di antara bagian dari mukhassis munfasil adalah takhsisul Qur'ani bil ijma, yaitu mengkhususkan ayat Al-Qur'an dengan ijma, dengan kesepakatan ulama. Artinya Al-Qur'annya ini berupa mukhassasnya atau berupa lafadz umum yang ditakhsis. Sementara yang menjadi mukhassis adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, ini disebut dengan munfasil. Kenapa? Iya, karena mukhassisnya yang berupa ijma ini berdiri sendiri, bisa dipahami secara mandiri dan tidak butuh pada lafadz amnya. Artinya terpisah dengan lafadz amnya. Karena itu ini disebut dengan mukhassis munfasil. Takhsisul Qur'ani bil ijma'i ialah mengkhususkan Al-Qur'an bil ijma'i dengan ijma, dengan kesepakatan ulama. Amma takhsisul Qur'ani bil ijma'i, adapun mengkhususkan Al-Qur'an bil ijma'i dengan ijma, kesepakatan ulama, fajaizun maka ialah boleh. Wa mithaluhu dan adapun contohnya takhsisul Qur'ani bil ijma, qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Walladzina dan adapun orang-orang yarmunah yang menuduh zina siapa alladzina al-muhsanati pada perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, tsummalam ya'tu kemudian tidak mendatangkan siapa alladzina bi arba'ati syuhada'a dengan 4 saksi, fajliduhum maka mencambuklah kalian hum terhadap alladzina, atau maka menderalah kalian hum terhadap alladzina samanina pada 80 jaldatan apanya cambukan atau deraan. Jaldatan ini sebagai tamyiz, ya, kedudukannya sebagai tamyiz. Di dalam makna pesantren, tamyiz itu disimbolkan dengan apanya. Jadi apanya ini sebagai simbol atau terjemahan apanya ini sebagai simbol bahwa kedudukan lafaz ini sebagai tamyiz. Fajliduhum maka mencambuklah kalian hum terhadap alladzina samanina pada 80 jaldatan apanya cambukan. Artinya dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, di dalam ayat ini ada lafaz umum. Apa itu? Yaitu alladzina. Alladzina ini mencakup kepada orang yang merdeka dan juga mencakup kepada budak. Siapapun orangnya, merdeka atau budak, apabila menuduh orang yang baik-baik, yang menuduh perempuan yang baik-baik itu dengan tuduhan zina, melakukan zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dihukum dengan 80 cambukan. Dan ini umum,
mencakup kepada siapa saja, baik merdeka ataupun budak. Afadatil ayatu, berfaedah al ayatu, apa ayat, anna haddal qadhafi, bahwa sesungguhnya apa hukuman qadhaf, menuduh zina, sama nuna ialah 80 jaldatan, apanya, cambukan, alal hurri, atas orang yang merdeka, wa ghairihi, dan selain al-hur, dan selain al-hur. Apa itu ghairul hur? Yaitu budak. Jadi ayat ini umum mencakup kepada orang yang merdeka dan budak. Apabila ada seseorang, baik merdeka atau budak, ketika menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina, melakukan perzinahan, maka orang itu harus dicambuk dengan 80 cambukan. Akan tetapi ada kesepakatan di antara para ulama itu bahwasanya apabila yang menuduh zina ini adalah budak, maka hukumannya itu bukan 80 kali, tapi setengahnya. Berapa? 40 kali. Ulama sepakat tentang masalah ini. Nah, karena itu kesepakatan ulama ini mentaksis, membatasi keumuman ayat ini. Yang awalnya ayat ini mencakup kepada orang merdeka dan budak, kemudian setelah ada ijma ini, maka cakupan ayat ini hanya mencakup kepada merdeka saja dan tidak mencakup kepada budak. Sehingga apabila ada budak yang menuduh orang lain melakukan perzinahan, maka budak ini hanya dicambuk dengan 40 kali. Sehingga yang lafadz umumnya itu yang menjadi mukhassas, yang ditaksis adalah ayat Al-Qur'an, sementara yang menjadi mukhassisnya adalah ijma, kesepakatan ulama. Wa alaihi, nah ini ya. Lakinnal ijma'ah, akan tetapi apa ijma, kesepakatan para ulama, qomah ialah telah tegak apa al-ijma, ala anna hadal hadda, atas sesungguhnya apa hukuman ini, yunassofu ialah disetengahkan, apa hadal had, bin nisbati dengan dikaitkan lil abdi pada budak, wa alaihi, dan atas qiyamul ijma, fal ijma'u, maka adapun ijma, kesepakatan ulama, mukhassisun ialah mengkhususkan, li umumil ayati, terhadap keumuman ayat. Jadi kesepakatan ulama bahwa budak itu dicambuk 40 kali apabila menuduh zina, ini menjadi mukhassis terhadap keumuman ayat walladzina yarmunal muhsanat ila akhirih. Fawajaba, maka wajib alaina, atas kita, al-amalu, apa mengamalkan atau melakukan, yaitu mengamalkan, bil ijma'i, dengan ijma, kesepakatan ulama, al-mukhassisi, yang mentaksis, yang mengkhususkan terhadap keumuman ayat walladzina yarmunal muhsanat. Wa illam na'rif, dan meskipun atau dan walaupun, lam na'rif, tidak mengetahui kita, mustanadahu, terhadap sandaran al-ijma, meskipun kita tidak tahu dalil yang menjadi sandaran dari ijma ini apa, kita wajib mengamalkan, ya. Kenapa? Li'annal ijma'a, karena sesungguhnya apa al-ijma, kesepakatan ulama, huwa al-ijma binafsihi, dengan diri sendirinya al-ijma, dalilun ialah dalil, qaimun yang tegak, artinya ijma ini sudah menjadi dalil, ya. Kesepakatan ulama itu sudah menjadi dalil, sehingga tidak butuh pada dalil. Ini ya, maksudnya demikian ini. Fala yasihu, maka tidak sah, as-su'alu, apa bertanya, an dalilihi, tentang dalilnya al-ijma. Karena ijma itu sendiri sudah menjadi dalil, maka
tidak boleh kita mempertanyakan dalil dari ijma itu. Naam, iya, yasihu sah atau absah as-su'alu apa bertanya an subutil ijma'i tentang terbuktinya ijma, kesepakatan ulama. Bertanya tentang dalilnya ijma ini tidak boleh. Cuman kalau bertanya tentang terbuktinya ijma, artinya terbuktinya ijma, apakah memang terbukti ini sudah ada ijma? Bertanya demikian ya maksudnya. Ini sah, tidak masalah. Benarkah di dalam persoalan ini ada ijma, ada kesepakatan ulama? Ini bertanya tentang masalah subutil ijma yang seperti ini boleh. Cuman kalau sudah terbukti ada ijma dan kemudian kita tidak tahu dalil dari ijma ini, maka kita tidak sah atau tidak boleh mempertanyakan dalil dari ijma. Karena ijma itu sendiri sudah menjadi dalil. Fayuqalu maka dikatakan, apa yang dikatakan yaitu hal ya. Ini menjadi naibul fa'il dari yuqalu. Hal apakah sabata terbukti al ijma'u apa ijma kesepakatan ulama ala hadhil mas'alati atas persoalan ini, apakah terbukti sudah ada ijma di dalam persoalan ini. Hadza adapun ini sihatu sihatus su'al an subutil ijma. Hadza adapun ini sihatus su'al an subutil ijma. Mahallu bahsin ialah tempat diskusi, tempat pembahasan, wa nazrin dan perenungan atau penalaran. Ini banyak diskusi di kalangan para ulama tentang sihatus su'al an subutil ijma. Lakin akan tetapi idza sabata ketika terbukti annal ijma'a apa sesungguhnya apa ijma kesepakatan ulama qadin aqada ialah telah terbentuk apa al ijma ala mas'alatin atas satu persoalan minal masaili dari beberapa persoalan fala yasihu maka tidak sah at-tawaqqufu apa menunda atau menangguhkan fil amali di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan bihi dengan al-ijma. Wala yasihu dan tidak sah as-su'alu apa bertanya an dalilihi tentang dalilnya al-ijma. Bal melainkan zalika adapun hal tersebut as-su'al bal melainkan zalika adapun itu as-su'al. Nah, musyar ilaihnya yaitu as-su'al. Bal melainkan zalika adapun itu as-su'al mahdu jahlin ialah murni kebodohan bil usuli dengan prinsip-prinsip wal qawaidi dan kaidah-kaidah. Jadi kalau ijma itu sudah terbukti, terbentuk dalam satu persoalan, maka harus diamalkan dan tidak perlu bertanya tentang dalilnya. Karena bertanya tentang dalil dari suatu ijma yang sudah terbukti, terbentuk itu, maka itu mahdu jahlin. Itu murni karena ketidaktahuan terhadap usul syariah. Karena masadirut tasyri atau sumber hukum syariat itu kan selain Al-Quran dan hadis, itu diantaranya ijma. Diantaranya adalah ijma. Sehingga ijma ini sudah menjadi dalil itu sendiri. Kemudian di antara bagian dari mukhassis munfasil adalah takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas. Mengkhususkan Alkitab yaitu Al-Qur'an dan hadis dengan qiyas. Artinya yang menjadi mukhassis yang berupa lafaz umum itu adalah Al-Qur'an atau hadis, sementara mukhassisnya berupa qiyas. Takhsisul kitabi was sunnati bil qiyasi ialah mengkhususkan Al-Qur'an was sunnati dan hadis bil qiyasi dengan qiyas, dengan analogi. Wa kama annahum
Dan sebagaimana annahum sesungguhnya mereka ulama khassasul kitabah ialah mengkhususkan siapa ulama al-kitabah pada Al-Quran bil ijma'i dengan ijma'. Kadzalika demikian juga khassasu khassasu mengkhususkan siapa ulama al-kitabah pada Al-Quran was sunnata dan hadis bil qiyasi dengan qiyas dengan analogi al mustanadi atau al mustanidi yang bersandar atau yang berlandaskan ila nasin pada teks khosin yang khusus wahwa dan adapun takhsisul kitab was sunnah bil qiyas al asahhu ialah pendapat yang asah yang lebih sahih ya. Alladzi yang qala berpendapat bihi dengan alladzi al-a'immatul arba'atu siapa para imam yang empat wal asy'ari dan imam al-asy'ari liwuku'ihi karena terjadinya takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas liwuku'ihi karena terjadinya takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas. Misalu takhsisil kitabi bil qiyasi, adapun contoh mengkhususkan Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, bil qiyasi dengan qiyas dengan analogi, qauluhu ta'ala ialah firman Allah, ta'ala maha luhur siapa Allah. Yaitu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Az-zaniyatu adapun semua perempuan yang melakukan zina, wazani dan semua laki-laki yang melakukan zina, fajlidu maka menderalah kalian atau maka mencambuklah kalian kulla wahidin terhadap masing-masing satu minhuma dari keduanya az-zaniyatu waz-zani mi'ata jaldatin dengan 100 cambukan atau 100 deraan. Di dalam ayat ini ada lafadz umum yaitu az-zaniyatu waz-zani. Karena az-zaniyatu ini adalah ismu jinsin yang dimakrifahkan dengan alif lam. Az-zaniyatu ini adalah ismu jinsin atau al-ismul wahid al-mufrad yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Juga az-zani ismu jinsin atau al-ismul wahid al-mufrad yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Sehingga ini termasuk bagian dari siyawul umum. Redaksi lafat ya atau lafat-lafat yang menunjuk kepada umum ya. Semua perempuan yang berzina dan semua laki-laki yang berzina baik berupa budak atau merdeka. Nah, ini ya. Baik orang yang melakukan zina itu budak maupun merdeka. Ini dicakup oleh semuanya. Fahadza maka adapun ini qaulihi ta'ala. Fahadza maka adapun ini qaulihi ta'ala yaitu az-zaniyatu waz-zani amun ialah umum yashmalu yang mencakup apa hadza al-hurrata pada perempuan merdeka wal amata dan perempuan budak wal hurra dan laki-laki merdeka wal abda dan laki-laki budak. Lakinil amatu atau lakinnal amata bisa ya. Lakinnal amata akan tetapi al amata apa perempuan budak khususat ialah ditaksis apa al amah biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah fa idza uhsinna maka ketika uhsinna menjaga diri siapa ma malakat aimanukum jadi fa'ilnya itu adalah ma malakat aimanukum
Faida uhsinna maka ketika menjaga diri atau menikah siapa ma malakat aimanukum fa'in ataina maka apabila melakukan siapa ma malakat aimanukum bifahisyatin dengan perbuatan keji yaitu zina fa'alaihinna maka ialah atas ma malakat aimanukum nisfuma adapun separuh sesuatu alal muhsanati yang wajib atas perempuan-perempuan merdeka minal azabi dari siksaan fahadhil ayatu maka adapun ayat ini afadat ialah berfaidah apa hadil ayat tansifal hati pada mensetengahkan hukuman alal amati atas budak perempuan. Wadhalika dan adapun itu tansiful haddi biqaulihi ialah dengan firman Allah yaitu fa'alaihinna nisfu. Fa'alaihinna nisfu. Di dalam ayat pertama, ayat ini umum mencakup kepada perempuan merdeka dan perempuan budak. Apabila ada perempuan merdeka dan perempuan budak yang melakukan zina, maka harus dicambuk dengan 100 kali. Kemudian keumuman ayat ini ditaksis dengan ayat yang lain yang berupa faida uhsinna fa in ataina bi fahisyatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Itu yang awalnya ayat pertama ini umum mencakup kepada perempuan merdeka dan perempuan budak, kemudian keumuman ini dibatasi dengan ayat yang kedua bahwa kalau yang melakukan perzinahan itu adalah budak, maksudnya budak perempuan ya, adalah budak perempuan, maka hukumannya itu adalah 50 kali cambukan. 50 kali cambukan. Kemudian, ini ya dari sini. Wadhalika dan adapun hal tersebut atau wadhalika dan adapun itu tansiful hati biqaulihi ialah dengan firman Allah fa'alaihinna yaitu fa'alaihinna nisfu wa khassasat dan mengkhususkan apa hadhil ayat umumal ayatil ula terhadap keumuman ayat yang pertama walakinnaha dan akan tetapi hadhil ayat walakinnaha dan akan tetapi apa hadhil ayat lam tadhkur ialah tidak menyebutkan apa hadhil ayat al-abda pada budak laki-laki al-abda pada budak laki-laki wa innama dan hanya saja zakarat menyebutkan apa hadil ayat al-amata pada budak perempuan fakot saja wahwa dan adapun abdu budak laki-laki yashtariku ialah sama apa abdu ma'aha beserta al-amah fil illati di dalam illatnya sama ilatnya antara laki-laki antara budak perempuan dan budak laki-laki. Wahia apa ilah? Wahia dan adapun al ilah arriku ialah perbudakan. Arriku ialah perbudakan. Falidzalika maka karena hal tersebut istirak. Falidzalika maka karena itu istirak. Qalu berkata siapa ulama? Al-abdu adapun budak laki-laki yukosu ialah disamakan siapa al-abdu alal amati atas budak perempuan finisfi di dalam separuh ayuton juga. Wabihadal kiasi dan dengan kias ini khossosu mengkhususkan siapa ulama al-umuma terhadap keumuman fi qawlihi di dalam firman Allah yaitu az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi ayat Az-zaniyatu waz-zani ini mengalami dua taksis. Taksis pertama
dengan ayat, yaitu faida uhsina fa'in ataina, yang berupa budak perempuan. Kemudian taksis yang kedua yaitu berupa kias, yaitu budak laki-laki. Apabila ada budak laki-laki ya yang melakukan zina, maka dihukum dengan 50 kali cambukan. Kenapa 50 kali cambukan? Iya, karena dikiaskan dengan budak perempuan. Nah, kias ini kemudian mentaksis, membatasi keumuman ayat az-zaniyatu waz-zani. Itu ya. Itu jalurnya. Fatakunu, maka ada al-amatu apa budak perempuan, mukhassasatun ialah ditaksis, ditaksis bil ayati dengan ayat, wal abdu dan adapun budak laki-laki mukhassason ialah ditaksis bil kiasi dengan kias, dengan analogi. Ini adalah contoh dari taksisul kitabi bil kias. Sekarang taksisus sunnati bil kias. Amma taksisus sunnati adapun mentaksis atau mengkhususkan hadis bil kiasi dengan kias, dengan analogi, famisaluhu maka ialah adapun contohnya taksisus sunnati bil kias, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu layyul wajidi yahillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajidi, adapun menundanya orang yang menemukan harta, artinya al-wajid ini adalah orang yang mampu, yang sudah menemukan harta untuk membayar hutang. Layyul wajidi, adapun menundanya orang yang menemukan harta atau orang yang mampu, yahillu ialah menghalalkan apa layyul wajid, irdahu terhadap kehormatan al-wajid, wa uqubatahu dan menghukum atau memberi sanksi al-wajib. Memberi sanksi al-wajib. Jadi orang yang mampu dan tidak mau membayar hutangnya, maka kehormatannya halal dan bisa diberi sanksi, bisa diberi hukuman. Nah, di sini ya, di sini ada lafat am. Apa lafat amnya? Itu layyul wajid. Layyul wajid. Karena ini mudhof ya. Mudhof. Tahu juga di sini ada al-wajid ya. Al-wajid. Kalau ini bukan mudhof, kalau tidak mau dimudhofkan, bukan karena mudhof. Nah, di sini ada al-wajid. Al-wajid ini adalah al-ismul wahid al-mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam. Sehingga al-wajid ini cakupannya umum. Bisa kepada siapa saja. Baik itu orang tua, anak, dan orang lain. Apabila menunda pembayaran hutang padahal mampu, maka kehormatannya itu halal ya. Dan juga bisa untuk dituntut, dihukum. Ini. Jadi umum. Walayu dan adapun alayu huwa alayu al-matlu ialah menunda, wal wajidu dan adapun al-wajid huwa al-wajid al-ghaniyu ialah orang yang mampu, orang yang kaya. Wal makna dan adapun pengertiannya, anna mumatalatal wajidi ialah sesungguhnya apa menundanya orang yang mampu, li sahibiddaini pada pemilik piutang, tujibu ialah mengharuskan atau menyebabkan apa mumatolah, mengharuskan apa mumatolah atau menyebabkan apa mumatolah, uqubatahu pada memberi sanksi al-wajib, uqubatahu pada memberi sanksi al-wajib. Wahadzal hukmu dan adapun hukum ini, wahadzal hukmu dan adapun hukum ini, amun ialah umum, yashmalu yang mencakup apa hadzal hukmu, kulla wajidin terhadap orang yang mampu, walau kana dan walaupun ada siapa wajid, walidan ialah orang tua,
Walakinnal walida dan akan tetapi siapa orang tua ma'awaladihi beserta anaknya al-walid kharijun ialah keluar min hadzal umumi dari keumuman ini kiasan karena disamakan alama atas sesuatu jaa yang datang apa ma finnasi di dalam teks minan nahi dari larangan an qauli ufin dari berkata uf lahu terhadap al-walid ats-tsabiti yang tetap di qaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah fala taqul maka jangan berkata kamu lahuma terhadap walidaini fala taqul maka jangan berkata kamu lahuma terhadap walidaini ufin pada kata uf ya. Fayuqalu maka dikatakan idza kana apabila ada at-ta'fifu apa mengatakan uf muharraman ialah diharamkan wa huwa dan adapun ta'fif akhafu anwa'il adza ialah paling ringannya macam-macam menyakiti fakaifa maka bagaimana bil uqubati dengan memberi sanksi wahia dan adapun uqubah asyaddu anwa'il adza ialah paling beratnya macam-macam menyakiti. Nah ini ya, jadi ditaksis dengan kias. Begini, ditaksis dengan kias itu seperti ini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang mampu dan menunda pembayaran hutang, padahal mampu, itu boleh untuk disanksi, boleh untuk diberi hukuman, boleh untuk dituntut. Nah, dan ini hukum ini umum mencakup kepada siapa saja, baik kepada orang tua kepada anaknya, ya, atau siapa saja, orang lain, saudara, tetangga dan semuanya. Namun ada ayat yang mengatakan bahwasanya fala takul lahuma uf. Anak itu tidak boleh berkata uf kepada orang tua. Anak tidak boleh berkata uf kepada orang tua. Nah, kalau berkata uf kepada orang tua itu tidak boleh, nah apalagi menghukum orang tua, memberi sanksi kepada orang tua, maka ini lebih tidak boleh. Nah, karena itu memberi hukuman kepada orang tua bagi anak itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Meskipun orang tua ini menunda hutang, ya, pembayaran, menunda pembayaran hutang kepada anaknya. Yang awalnya hadis ini umum mencakup kepada siapa saja, maka dengan adanya kias ini, maka ayat ini ditaksis, dibatasi cakupannya. Hadis ini tidak mencakup kepada orang tua yang menunda pembayaran hutang kepada anaknya. Kenapa? Karena itu ya akan menyebabkan orang tua itu tersakiti kalau anak itu memberi hukuman atau me, apa ya memberi sanksi kepada orang tuanya. Berkata uf saja tidak boleh ya, maka ukubah menyangsi memberi hukuman kepada orang tua itu lebih tidak boleh lagi. Ini kiasnya. Nah, kias ini mentaksis membatasi keumuman hadis layul wajib yahillu irdahu wa uqubatahu. Ini adalah contoh dari takhsisus sunnati bil kias. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.